Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak jamaah Masjid Al-Balad, jamaah subuh yang berbahagia, semoga Allah selalu merahmati, memberkahi kita. Kita lanjutkan kajian kita yang mana sudah sampai kepada halaman sampai pada halaman 187, di mana di video yang ke-60 ini pengajian 61 ya, kita telah membahas tokoh pencari hidayah Islam, yaitu Salman Al-Farisi, Salman Al-Islam radhiyallahu anhu, yang kisahnya sungguh selalu tidak akan membosankan untuk dibaca dan dikaji. Dan beliau tokoh yang gigih dan pernah belajar ya memasuki relung-relung kegelapan. Beliau lah yang pantas ya kalau harus menulis buku habis gelap ya terbitlah terang. Minal dhulumati ilan nur ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu. Wali, pemimpin, pembimbing orang-orang beriman. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ini orang kafir. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhriju minadh dhulumati ila yukhriju dhulumati ila nur. Itu Allah. Walladzina kafaru ya. Dan orang-orang kafir ya, auliya'uhumut taghut, pemimpin mereka adalah taghut, tokoh-tokoh kesesatan sejak zaman dahulu. Kita kagum dengan kisah Salman Al-Farisi karena beliau radhiyallahu anhu pernah mempelajari Majusi, bukan sekedar pemeluk tapi orang yang taat, penjaga api. Kalau api dia harus jaga. Karena agama Majusi adalah agama tua. Bahkan 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada itu. Begitu berita dari sejarah. Dan beliau keluarganya dari ayahnya seorang bangsawan. Ya, orang yang kaya, mempunyai bisnis dan lain-lain. Di dalam Bidayah wan Nihayah dijelaskan seperti itu. Ya, Ustadz Firanda menulis dari Sirah Ibn Hisham, di mana proses perjalanan dakwah ini tidak mudah bagi seorang Salman. Tidak seperti kita, melek Islam, bapak Islam, ibu Islam, tetangga Islam, lahir di samping masjid. Ya, rata-rata kita dulu kecil bermainnya di surau seperti anak-anak kita sekarang. Salman tidak gitu, dia menyembah api dan menjaganya. Dan dia bukan sekedar menyembah, dia dipingit oleh bapaknya, tidak boleh main keluar untuk ibadah aja, Majusi, Zoroaster. Kita sering mendengar ya Kristen, Yahudi dan lain-lain, tapi Majusi ini mungkin sedikit sekali yang membahasnya. Ya, saya siapkan beberapa halaman ya untuk menopang wawasan kita tentang agama Majusi ini.
dari mana dan lain-lain. Kalau di Wikipedia bahasa Inggris, bahasa Indonesia komplit itu, banyak sekali sekarang, alhamdulillah. Jadi kita tahu Salman itu tokoh agama Yahudi, bapaknya. Dan dia kalau di Australia, saya pernah punya teman kerja di Australia, ya dia altar boy. Ya, altar boy itu orang yang masang lilin, kalau pendeta lagi nyanyi-nyanyi atau lagi khutbah dia pegangin api. Altar itu seperti ini, pakai baju-baju seperti gini. Nah, Salman seperti itu waktu kecilnya, masih muda sekali. Tapi panggilan hatinya setelah melihat, ya, di dalam Bidayah wan Nihayah, dia pernah kita bahas di sini atau di mana, dia disuruh jaga sawahnya, lalu dia melihat ada gereja dan dia masuk, ngintip-ngintip masuk, akhirnya dia tertarik dan tidak keluar-keluar. Itulah watak Salman. Sampai bapaknya cari, lalu diambil, dikeluar. Lalu dia bilang, agama yang itu lebih bagus ayah dari agama kita. Tidak, Majusi lebih bagus. Akhirnya dia diikat di rantai, ya, entah diikat, pokoknya di rumah, nggak boleh keluar lagi, tidak ditugaskan lagi keluar untuk ngurus aset ayahnya. Akhirnya dia nulis surat ke seorang pendeta. Akhirnya dia lolos dan dibawa ke Syam, Syria. Di situ pusat Kristen. Karena daerah-daerah itu kekuasaan Romawi. Ya, jadi latar belakang ini, historical background, istilah sejarah latar belakang ini sungguh indah, ya, bagi seorang Salman. Dan kita membacanya, ya, harus dengan hati. Betapa perjalanan cahaya itu, ya, penuh pengorbanan. Dari seorang bangsawan akhirnya dia ke gereja, lalu dia diselamatkan, ya, pergi ke Syam. Ya, di sini dijelaskan ke beberapa tempat. Mosul masih daerah Syria sekarang yang pernah berperang, ya, di zaman sekarang ini. Artinya beliau begitu gigihnya mencari cahaya Islam, tidak seperti kita, ya. Dan beliau berjumpa dengan pendeta, mengabdi, ya, istilahnya mulazamah. Mulazamah itu melazimkan, artinya kayak Rasulullah. Abu Hurairah mulazamah, seperti kita ini di masjid. Kalau anak-anak kecil yang di Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu orang-orang miskin yang tidak punya rumah, atau muhajir, orang yang mencari ilmu lalu nggak punya, di sana mungkin nggak ada kos-kosan, kontrak-kontrakan, mereka tinggal bersama Rasul. Itu melazimkan, mulazamah. Ya, kalau Rasul ngomong langsung mereka catat atau menghafalnya. Termasuk Abu Hurairah. Nah, Salman Al-Farisi mulazamah dengan seorang pendeta, tapi pendeta ini buruk. Dia menyuruh manusia untuk berinfak, ya. Ya, kalau Kristen tuh pernah ngeledek orang Islam pendetanya, ya, wajar mereka sholat 5 waktu karena infak mereka cuma 2,5%. Kalau kami seminggu sekali ke gereja karena infak kami 10%. Ini adalah tuduhan yang keji sekali, ya. Ya, biarlah, itu persepsi dia. Tapi banyak dikritik oleh pendeta lain di Indonesia itu. Ya, kita beda, infak beda, sedekah beda, nanti akan dijelaskan di sini. Ya, harian beda, begitu. Dan kebobrokan Kristen itu sudah seperti memang sebagaimana yang kita baca di hadis, ya, yang sering kita ulang di sini. Ya, innallaha nazara, ya, ahlul ardi, ya, fabaqahum arabahum wa adamahum, ya, illa baqiya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah sangat-sangat murka kalau lihat baka, ya, bakayat itu artinya marah, ya, marah sekali, ya, murka sekali. Makna hadis, ya, kepada seluruh kecuali sedikit sekali ahlul kitab. Ahlul kitab termasuk Majusi juga, ya, pokoknya baik dari ahlul kitab. Nanti kita akan jelaskan dari satu ayat yang bagus sekali, ya, tentang
keberadaan agama di dunia ini digambarkan oleh Abu Qatadah dalam satu qaul, ya saya sudah cek di beberapa tafsir. Syekh Hasan Khan, alim dari India, ulama hadis, mengutip itu walaupun tidak memberi sumbernya dalam tafsirnya. Yang dibilang adyan atau din itu siddah atau 6, ya. Khamisu lisyaitan, ya, wal wahidu lillah. Agama-agama keseluruhan itu cuma ada 6. Ya, 5 untuk syaitan, 1 untuk Allah. 5 itu nanti kita rinci, ya, dalam satu ayat bahkan sebutkan. Dan yang menariknya kisah Salman ini tidak akan bosan kita. Saya baca dari kecil ini. Masih SD saya sudah baca di perpustakaan, ya. Dan sayangnya Salman dikuasai oleh kelompok Syiah, Ghulat, Rafidah, ya. Seakan-akan ini sejarah mereka. Padahal Salman sama sekali, ya, tidak membenci sahabat lain. Ya, Salman bahkan dipersaudarakan dengan sahabat lain. Ya, di akhir perjuangannya mungkin nanti kita akan cari khusus akhir wafatnya Salman. Karena Syiah senang sekali. Syiah senang dengan Salman Al-Farisi, Abu Zar, Miqdad, ya, terus Abu Zar, ya, dan Zainab. Kalau istrinya Nabi Zainab dia senang. Maka kalau perang mereka, ya Fatimah, kalau perang begitu, ya Husain, ya Hasan, bukan ya Allah, ya, begitu. Dari perjalanan beliau radhiyallahu anhu, ya, selalu bertemu. Yang pertama dia bertemu pendeta yang buruk sekali, ya, yang tadi saya bilang menyuruh orang infak, tapi dia mengumpulkan infaknya itu bukan untuk dibagikan ke masyarakat miskin, tapi disimpan sekitar 10 pundi peti, ya, berupa emas dan perak. Bayangkan, satu peti aja banyak kan, ya. Sehingga waktu wafat Salman bongkar itu. Ya, ini orang buruk sekali, ya. Jamaat yang lain itu buktikan keburukannya, lalu dibawa oleh Salman, lihat gudang ada 10 peti berisi emas dan perak yang dikutip oleh Ustadz dan di Sirah Ibn Hisham dan Al-Bidayah wa Nihayah, dua-duanya mengutip itu. Lalu jamaahnya kesal, ya, marah. Yang tadinya ingin memakamkan dengan hormat pendeta ini lalu disalib. Setelah salib dirajam, ya. Apa manfaatnya? Bermanfaat, ya. Dalam satu hadis saya baca dalam, ya, makna hadis, saya mungkin hadisnya dhaif atau apa, tapi saya baca dalam buku bahasa Inggris tentang kebolehan atau boleh atau tidak otopsi. Ya, di situ tampil hadis bahwa mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkannya waktu hidup. Ya, begitu, hati-hati jadi. Nah ini hadis ini insya Allah suatu saat kita akan cari kesahihannya dan maknanya. Artinya kalau kuburan itu mayatnya dirajam, ya tetap dia merasakan itu pendeta yang jahat itu. Ya, naudzubillah. Hidup seperti orang suci, saint, biasanya dipanggilnya saint. Saint itu orang suci, waliullah. Begitu. Banyak di Islam juga gitu, hati-hati. Pakaiannya, jenggotnya, cara bicaranya padahal pecundang yang sangat. Saya turunan Nabi tapi rakus terhadap zakat dan harta sedekah. Hati-hati. Ya, begitu. Dan lalu dia semua ada pendeta pengganti, ya, lalu dia mengabdi, mulazamah kepada pendeta pengganti. Dan setelah itu pendeta meninggal, lalu coba kata-katanya ini mirip semua pendeta baik. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui, ya, orang lain yang masih beragama sepertiku di zaman ini. Sungguh manusia telah mengubah dan mengganti agama ini.
mereka semua telah meninggalkan ajaran agama yang benar kecuali seorang lelaki yang ku ketahui di Mosul. Ya, ini satu nih. Yang satu yang jahat, ini yang kedua. Penggantinya baik. Lalu mau meninggal, Salman bertanya kepada siapa aku mulazamah lagi. Begitu bahasa kitanya. Aku tidak tahu sesuai. Coba lihat Rasulullah itu Al-Qur'annya mukjizat, qaulnya mukjizat. Dari mana Rasulullah tahu? Beliau tidak baca sejarah. Ada orientalis menulis bahwa Rasulullah itu mendapatkan ilmu dari sering berjalan, berdagang dengan pamannya, lalu mendengar cerita kisah-kisah tentang ahli kitab. Ini dusta sekali. Ya. Mungkin dengar sekali dua kali ya, tapi tidak sampai sistematis bisa nyusun Quran. Ini tuduhan yang bejat ya, tidak ilmiah sama sekali. Memang mereka kalah ilmiah, efeknya bakar Quran. Kalah ilmiah, efeknya nyalahin Rasulullah seperti gila, dan sama seperti pendahulunya, tukang sihir, gila, ya begitu. Na'udzubillah. Lalu beliau ke Mosul dan sampailah di Mosul, ya, lalu berjumpa, lalu meninggal lagi pendetanya ini. Lalu bicara, demi Allah aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita kecuali seorang di Nusaybin, ya, dari Mosul ke Nusaybin. Ya, pergilah engkau kepadanya. Ya, ini pendeta baik juga. Salman pergi, ya, dari Asfahan, Mosul, Nusaybin, Syaqlin, Syria semua. Jadi inilah, ya. Lalu Nusaybin, ya, beliau berjalan lagi, ya. Di sebelum itu saya akan bacakan di pertengahan kisah ini penulis Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja MA, ya, melihat keteguhan Salman, beliau berkomentar, ya, Salman pun pergi ke Nusaybin radhiyallahu anhu. Malulah wahai diri, ya, beliau sedang menegur dirinya. Malulah wahai diri, ya, kepada Salman radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Salman radhiyallahu anhu memperjuangkan hidayah, sementara kita mengabaikan buku-buku ilmu yang berada di dalam rumah kita. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berjalan dari suatu negeri ke negeri yang lain untuk benar-benar mengenal agama Allah Jalla Jalaluhu. Sementara kita masih bermalas-malasan dengan segala gadget canggih yang kita miliki. Astagfirullah. Ya, saya dukung tulisan Ustadz ini. Beliau masih muda, jauh dari bawah saya. Ya, tapi pikirannya itu cerdas dan dewasa. Ya, begitulah orang-orang jenius. Ya, usianya, pengalamannya, ilmunya lebih dari usianya. Imam An-Nawawi dikabarkan dari seorang ulama. Imam Nawawi dari usianya dan karyanya itu seakan-akan tiap hari dia menghasilkan buku ratusan halaman. Satu buku setiap hari dari hembusan. Ya, dia dibalik dari lahir sampai meninggal. Dikumpulkan karyanya itu satu hari bisa satu buku. Ya, kita berapa buku sudah kita baca? Jangan ngarang, baca aja. Tafsir Tabari itu pernah jarang keluar, ya, begitu keluar dia ngomong kepada kawan-kawannya, ya, murid-muridnya maksudnya, ya, dan kawan juga. Aku baru menyelesaikan segini ribu halaman. Coba lihat jamaahnya, bilang segitu ribu halaman bagaimana kami membacanya? Habis usia kami baca kitab kamu. Ya, Imam At-Tabari sedih. Lebih baik aku akan meringkas. Ringkasannya, terus coba lihat tafsir Tabari aslinya sekitar belasan jilid. Diterjemahkan jadi 20 sekian jilid. Sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Indonesia ini Masya Allah semangat menerjemahkannya, ya, copy paste-nya juga semangat. Alhamdulillah, ya, begitu. Yang penting kita kasih hak penulis, penerbit, ya, kalau mau pakai buat diri sendiri ya ikhtilaf. Kalau bisa beli, ya saya selalu beli alhamdulillah, tapi saya tetap download karena
susah kalau bawa segini. Ya, di tab saya ini ribuan kitab Arab, ribuan kitab Indonesia dan Inggris. Ya, Cina, Jepang belum bisa saya. Tapi sudah banyak, masuk aja langsung. Jadi bersyukur. Ini Ustadz benar. Ya, sementara kita masih bermalas-malas dengan segala gadget canggih yang kita miliki, ya. Ada orang untuk entertainment bikin sound horeg yang begitu menggetarkan. Habis duit kita untuk merusak telinga orang. Ya, padahal dalil-dalil singkat sederhana, anak kecil juga hafal kalau diajarin. La darar wala dirar. Jangan kamu merusak, membahayakan diri dan orang lain. Ini jelas. Ini berlaku untuk rokok, untuk sound horeg seperti itu yang merusakkan, dan ada fatwanya oleh ulama MUI sudah. Ya. Kalau mau dengar sendiri pakai handset gede-gedenya sampai meledak telinganya, silakan, jangan ganggu orang. Kalau saya kajian sekarang terus bapak-bapak panitia bikin sound horeg di luar yang getarannya sampai pamulang, betul nggak itu? Padahal itu kajian. Itu aja nggak boleh. Besok kita didatengin polisi. Ada nih Pak, ada apa nih Pak? Kok kajian pakai suaranya sampai besar? Nah ini musik. Ya, musik satu haram. Mazhab Syafi'i juga haram, mengharamkannya. Ya, mereka rata-rata katanya bermazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i mengharamkan. Ya, begitu. Dia termasuk dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 30-an gitu. Ya. Wa minan nasi, ya. Wa minan nasi, sebagian manusia yang mengambil, ya, qauluz zur itu, atau ya suatu saat kita bahas tentang musik yang enggak hadir pada saya. Jadi orang yang menghalalkan musik mengambil dari itu. Ya, hati-hati. Kalau buat diri sendiri silahkan. Kalau misalkan kita sudah disalaf tapi masih belum meninggalkan musik, sendiri istighfar, silahkan. Tapi jangan mengekspos, jangan mengajak orang, memaksakan ke telinga orang. Andaikan Quran juga nggak boleh seperti itu. Ya, misalkan kita tandingi dia musik, kita bikin sound horeg dengan isi Al-Quran, itu nggak boleh juga. Karena Al-Quran bukan untuk digitukan. Ya, ini lihat, gadget-gadget digunakan untuk menuntut ilmu seperti ini. Ini akses, ya, gadget yang telah Allah ilhamkan. Ini bukan penemuan orang kafir. Ada katanya kita suruh ittiba' ala sunnah, kok pakai mikrofon, pakai HP. Ini kebaikan yang kalau zaman Nabi sahabat bisa bikin HP iPhone, dibikin. Halal, nggak apa-apa. Ya boleh. Tapi nggak mampu pada saat itu, teknologi belum mendukung, ya begitu. Jadi jangan salah paham kalau teknologi ini bukan bid'ah. Ya, ada penjelasan tentang bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Memang diantara ulama ada yang membagi bid'ah ke beberapa bagian. Nah ini kesalahan, ya, membebaskan bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ya, Salman Al-Farisi begitu berjuang untuk mendapatkan hidayah dengan mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya. Ya, setelah yang di Mosul meninggal, dia ke Nusaybin. Setelah meninggal yang di Nusaybin, ya, yang dia bermulazamah, demi Allah aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita kecuali seorang di Amuriyah. Pergilah engkau kepadanya. Ya, semua bersumpah pendeta-pendeta ini, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Lalu dia ke Amuria, dan yang di Amuria pun meninggal. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak lagi mengetahui seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama kita ini. Akan tetapi suatu saat akan datang seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim. Dia akan muncul di negeri Arab. Dia menerima hadiah, namun tidak menerima sedekah. Di antara dua bahunya terdapat cap kenabian. Jika engkau mampu untuk mengikutinya di negeri tersebut, maka lakukanlah. Yang ini tidak menyembunyikan ilmu. Ya,
jujur dan memberi tambahan. Kalau yang tadi pergilah ke ini, pergilah ke ini. Kalau yang terakhir ini ya tidak, ya, yang di Amuria pendeta yang beliau mulazamah pada saat akhir hayatnya pun mengeluarkan ilmu. Ya, tidak menutupkan ilmu. Ya, ilmu itu memang ya disebarkan sebagaimana Muaz kalau nggak salah, atau salah seorang ya yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang ilmu, ya, tentang ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Muaz berboncengan, kuntu radifan, ya, aku sedang boncengan. Ini hadis-hadis tentang Nabi memboncengi dan ngajarin sahabat itu banyak sekali, 30 lebih dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Rajab dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam, sampai 30 lebih. Kuntu radifan, ya gulam. Itu Abdullah bin Abbas juga pernah diboncengin, baik diboncengin atau jalan beriringan. Ya gulam, dipanggil wahai anak muda, wahai anak kecil. Ya, Rasul itu lembut sekali, sangat lembut Rasulullah dalam mengajar. Ya, anak-anak senang. Kalau anak-anak takut tuh kepada Umar. Ya, ada Umar pernah jalan, orang-orang kabur, anak-anak kecil kabur semua. Ada satu yang tidak kabur. Ditanya sama Umar, kenapa kamu gak lari seperti teman-teman kamu? Nah, ini jadi pembesar dia, saya lupa namanya. Anak ini bilang, apa salahku? Umar senang. Ya, kalau yang lain udah kabur semua. Setan kalau lihat Umar berhadapan, kabur setan, cari jalan lain. Gak berani berhadapan dengan Umar. Setan-setan sekarang kalau lagi ke Mekah, di situ ada kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Syiah nggak mau ke situ, mereka lari ke kubur Fatimah dan lain-lain. Ada ulama menjelaskan, nah Umar ditakuti masih hidupnya dan sudah matinya. Setan-setan nggak berani mendekati kubur Umar. Syiah, setan-setan Syiah nggak berani itu. Di situ ada kubur Jibti wa Taghut, Lata wal Uzza. Abu Bakar tuh Lata Uzza, Jibti wa Taghut. Ya, mereka kalau salam gitu, laknat atas Lata wal Uzza. Ini kesesatan mereka. Ya. Nah, di tempat ini pun meninggal lalu memberi basirah, memberi ilmu yang mungkin disembunyikan oleh sebagian besar ahli kitab, ya, termasuk Yahudi yang kita pernah bahas di sini kalau nggak salah. Ya, ada seorang menyatakan aku harus mendengar orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini perawinya nih. Aku ikuti dia, lalu bersamanya Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka mendatangi suatu tempat di mana ada seorang Yahudi sedang baca Taurat. Ya, dia kalau baca gini, baca begini, maka gitu. Yahud diantaranya artinya menunjuk, yang suka manggut-manggut. Ya, anak kita usahakan kalau lagi menghafal jangan seperti ini. Lalu datang Rasulullah menghampiri. Orang ini sedang menghibur dirinya dengan Taurat. Coba orang Yahudi sedih, anak yang paling ganteng rupawan sedang sakaratul maut. Dia menghibur dengan kitab sucinya, walaupun sudah diacak-acak, ya sudah dirubah-rubah. Jadi orang Islam yang stres, larinya kemana-mana, ke gadget, bukan ke Quran dan ke hadis, ini memang kalah sama Yahudi. Al-Quran itu mendatangkan sakinah, ya begitu. Coba tuh ya, hafal surat Al-Anfal, ya. Wa idza quriyat ayatin zadatum imanan, ya. Jika dibacakan orang beriman tuh wa idza quriya alaihim ayatu zadatum imanan, maka tambah iman. Ya, kesedihan hilang. Jangan lari kemana-mana, ke dukun, ke orang pintar, akhirnya tambah stres, duit habis, tambah stres. Ke Quran gratis, sudah diterjemahkan bahasa apa yang antum paham? Cina, silakan, ada sudah sekarang, bahasa Afrika dan lain-lain. Ya, begitu. Nah, pendeta ini lagi Roy bin atau seorang Yahudi ini ditanya, Nabi nanya, adakah berita tentangku dan tentang diutusnya aku? Ya,
Yahudi ini langsung godek kepalanya, kasih simbol bang. Tidak. Anak yang sedang sakaratul maut langsung berdiri, ya, bangkit, ya, demi Allah, ya, aku mendengar tentang engkau dan tentang diutusnya engkau. Ya, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, meninggal. Ya, begitu. Kebenaran kadang-kala seperti itu, seperti Salman berjalan terus, atau ini anak Yahudi, ya, dia mungkin baca dan mungkin sakit hatinya karena dia sudah mulai mendengar Rasul, tapi bapaknya asyik menyembunyikan. Ya, lihat nih, orang Yahudi menyembunyikan. Sebagian ahli kitab menyembunyikan, tapi ahli kitab ini, ya, baqaya min ahlil kitab, ini masuk kepada baqaya min ahlil kitab. Sebagian sedikit yang menyatakan tanda-tanda Nabi itu akan lahir, ya, tidak makan sedekah, memakan hadiah, dan ada tanda begitu. Ya, ini sudah lewat, ya, bahasannya secara ringkas saja saya, biar kajian kita meresap untuk kita amalkan, bukan sekedar wawasan ini. Ya, kalau ngaji seperti ini kita usahakan untuk kita amalkan satu ayat, satu hadis, satu hikmah yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat, teman-teman kita. Begitu. Lalu Salman langsung setelah dia mendengar dia lagi naik, ya, tahu-tahu ada dia dibeli, ya, oleh, dia ingat dari Majusi, bapaknya Majusi, Kristen, lalu dijual sama orang Kristen, dibeli sama orang Yahudi. Jadi 3 pelajaran nih. Sikap Yahudi bukan pendeta, cuman pekerja, dijadikan budak, dibeli sama tuan Yahudi. Lalu tuan ini ngobrol-ngobrol, ya, singkat cerita, Salman lagi budak kurma, ya, mengenai pohon kurma, ternyata dia dengar, ya, saudara 2 orang Yahudi bicara, itu Bani itu, ya, semoga Allah membinasakan kabilah Aus dan Khazraj. Lihatlah bagaimana mereka berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang laki dari Mekah, ya, yang mereka anggap sebagai nabi. Jadi Salman lagi kerja rutin sebagai budak, naik pohon, dengar ucapan ini. Mendengar kabar tersebut seluruh tubuhku pun bergetar hebat, sampai-sampai aku hampir jatuh dari pohon dan menimpa majikanku. Majikannya lagi ngobrol di kebun, Salman di atas mendengar berita ini, gemetar dia, bergulang hampir jatuh. Lalu dia turun, ya, dan bertanya, ya, aku bergegas lihat seorang Salman turun bergegas, ya, dan bertanya kepada sepupu majikanku, apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu katakan tadi? Kamu tadi ngomong apa? Tadi kamu ngomong apa? Begitu Salman, ya, fitrahnya terpanggil mendengar, ya, seorang yang dia nanti perjalanan jauh dari Isfahan tuh Iran, ya, Iran ke Syam. Waktu ke Syam aja dia udah dikibulin, ya, kalau kamu bisa bawa saya ke pendeta ini, saya akan kasih sapi hartaku. Sudah meninggalkan harta ayahnya, dia kerja sampai banyak karena pintar, orang pintar dia, bisnis. Terus dia bawa saya ke Syam, diserahkan lagi sapi-sapinya, kekayaannya. Masih belum jumpa Rasulullah. Nah, sekarang dia jadi budak, dikhianati dari orang bangsawan, ya, bisnismen, dijual, ditipu oleh orang Kristen, jadi budak Yahudi lagi, ya. Dan dia dengar pertama tentang Nabi, mendengar kabar tersebut, ya, seluruh tubuhku. Apakah kita seperti ini mendengar Nabi? Selawat aja jarang. Kalau ada, ya, ada hadis maknanya, ya, siapa yang perintah bakhil adalah ketika namaku disebut dia tidak memberi salawat. Ini bakhil. Bakhil itu bukan tidak ngasih uang, makanan, lain-lain. Bakhil ucapan adalah jika namaku disebut, ya, dia tidak membahas, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah daurah berbulan-bulan dengan Ustaz Syekh Walid Saifun Nasr, baca hadis sampai selesai, Bukhari sampai selesai. Ya, itu marah sekali dia kalau beliau lagi baca. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, yang lain diam.
dibangunin kita, kamu bahil kamu, gituin kita. Ya langsung. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam. Nanti lama-lama diam lagi karena lupa ya. Ya itu manusia nggak apa-apa. Yang penting ada harang saling mengingat. Sahabat Salman belum Islam, begitu dengar nama Nabi, belum dengar nama lagi, cuman orang lain, dari orang lain bergetar. Ya, itu tanda fitrah yang baik. Ya ada kajian-kajiannya, sebagainya itu kajian-kajian Ustaz Firanda ya, dan beberapa Ustaz bukan Firanda saja. Ya itu bagus sekali tentang fitrah. Kita ini diinstal oleh Allah adanya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasirani au yumajisani. Ya. Setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Setiap manusia, bapaknya, orang tuanya jadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majus, ya makna hadis seperti itu. Nanti Salman mengikuti fitrahnya. Makanya mendengar Nabi Muhammad ya, belum lagi namanya, belum disebut. Pendeta juga belum nyebut. Tadi itu berita yang sedikit. Beliau masih sedikit-sedikit mengumpulkan data. Ya. Tapi data ini diolah benar, diyakini benar. Karena beliau cinta kebenaran. Api aja disembah, dinyalain disembah, dijaga jangan sampai mati. Itu dimajusi dia. Jadi ada orang yang jahiliyahnya baik. Apakah orang yang jahiliyahnya baik? Bagaimana setelah dia masuk Islam? Dia akan baik jika dia belajar. Ya seperti Salman belajar. Setelah masuk Islam belajar. Begitu. Jadi seperti Umar radhiyallahu, waktu jahiliyahnya gagah perkasa. Begitu masuk Islam dia menjaga Islam. Bahkan baru masuk Islam aja dipukulin ya sampai dari pagi sampai sore. Belum kelar-kelar. Sampai ada orang kakek-kakek. Siapa itu yang kamu pukulin? Itu Bang Sa'di itu. Kamu kalau mukulin dia bisa perang kamu nanti. Akhirnya bubar. Ya. Ya, begitu. Padahal Umar baru masuk Islam hari itu. Ya ada beberapa sahabat kalau salah Qori baru masuk Islam, belajar Quran, dia baca Quran sekeras-kerasnya di Mekah dalam rangka dakwah. Rasulullah jaga ya. Jangan nanti mereka ngamuk. Benar dipukulin. Ya sampai hampir mati. Nah begitulah fitrahnya terpanggil karena pernah terkubur lama dengan jahiliyah. Nyembah patung, nyembah ini, begitu fitrahnya ketemu, connect, nyala ini lampu semua. Begitu maksudnya. Ya. Kita kalau listrik ini ruangan ini itunya habis, apanya namanya? Pulsanya. Tokennya habis kan mati lampunya. Begitunya pasang lagi nyambung lagi. Ya, begitulah. Ya. Minal zulumati ila nur. Dari kegelapan mendapat cahaya. Salman sedang proses mendapat cahaya ini. Dan pengakuannya itu menggetarkan hati kita. Mendengar kabar tersebut, seluruh tubuhku pun bergetar hebat sampai-sampai aku hampir jatuh dari pohon dan menimpa majikanku. Aku pun bergegas turun dari pohon rumah dan bertanya, ya gitu. Majikan kan marah, orang majikan lagi ngobrol berdua, budak atau ikut apa-apa, kepo banget ya kan. Tapi begitulah sifat kebenaran, ya, dipukul sekeras-kerasnya, ya, dan memukul, marah dan memukulku dengan keras sambil membentak. Ya, ini membentak saya contohin ya, masa, hei, bukan begitu kan? Hei, apa urusanmu dengan ini? Sudah sana kerja lagi. Ini ucapan. Tuhan wajar Tuhan kayak gitu. Budak bukan pembantu. Kalau pembantu digaji, nggak boleh dibentak-bentak. Ya haknya bayar upahnya sebelum keringatnya itu kias, nggak boleh tunda-tunda. Ya kalau punya pembantu, pekerja, staf itu bukan budak. Ya. Aku pun menjawab tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan apa yang tadi dia ucapkan. Ya begitu. Sedihnya dapat berita aja dipukul. Sudah meninggalkan harta ayah yang kaya raya, usaha bisnis banyak sapinya, ya ditukar dengan perjalanan ke Syam, ya, ditipu, dijual, dan sekarang ya, dapat beritanya harus dipukul. Ya dalam kelanjutan kisahnya Salman menunjukkan bahwa
kala itu ia telah mempersiapkan perbekalan untuk menemui Rasulullah SAW. Ia pun membawa bekal tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah. Ingat, dia pelajaran sedikit. Nanti yang Rasul yang akan datang itu tidak makan sedekah. 3 aja. Tidak makan sedekah, makan hadiah, ada tanda. 3, nggak rumit itu. Dan itulah ilmu kalau diamalkan, ya. Makanya doa kita, ya, di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mutaqabbalan dan lain-lain, ya. Banyak doa-doa seperti itu, sejenis itu. Kita minta ilmu yang bermanfaat atau kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, dalam baca apa doa itu diiringi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya, begitu. Lalu Salman berkata, udah siap nih semua perangkat keuangan, karena dia mungkin budak tapi dia masih ada sisa uang. Inna qad balagani annaka rajulun, ya, rajulun saleh. Lalu Rasulullah bertemu, ya, secara singkat. Lalu Salman berkata, wa ma'aka ashabul laka ghuraba'u, ya, zawu hajah, ya, sungguh engkau orang soleh, aku tahu, ya, begitu. Memperkenalkan dirinya. Dan aku tahu bersama kamu ada orang-orang yang perlu mungkin, ya, ada keperluan. Wa hadza syai'un kana 'indi lis-sadaqah. Ya, di sini aku ada sedekah untuk kamu, begitu. Faraitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Ya, aku melihat engkau lebih pantas, ya, menerima sedekah ini. Salman mendekatkan bekal yang berupa makanan tersebut kepada Nabi SAW, akan tapi Nabi SAW tidak mengambil, ya. Nabi ambil, lalu, ya, tidak mengambil, disuruh, ya, para sahabatnya, ya, beliau menyuruh, tidak diambil, makanlah kalian, ya, begitu. Nah, dalam hati Salman, nah ini indikasi pertama, ya, begitu. Jadi kalau kita nuntut ilmu juga begitu. Kita mau belajar sama seorang ustadz, mau mulazamah, mau ngirim anak kita lihat, jangan masukin aja ke pesantren, ke sekolahan, belajar ke guru. Kita lihat guru kita, ya, kita ada ilmu sedikit, ya, ini mengajarkan sholatnya gimana, akhlaknya gimana, akidahnya gimana, manhajnya gimana. Oh ya, nyaman, silahkan, ya, begitu. Ini kaidah, ya, kaidah menuntut ilmu. Salman radhiyallahu mencari titik-titik karena dia udah salah banyak, ya, berapa kali berganti-ganti. Maka yang ini dia harus benar-benar yakin. Maka dia minta bekal. Bekalnya cuma 3. Tidak makan sedekah, ya, makan hadiah, dan ada tanda kenabian, ya. Ini ra'aituka la ta'kulus sadaqah wa hadhihi hadiyatun, ya, akramtuka biha. Lalu dikasih ke pertemuan kedua dikasih hadiah. Saya tahu kamu nggak makan sedekah, ini yang ada hadiah untuk kamu. Rasulullah pun memakan makanan tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk makan bersama beliau. Ya, begitulah, ya. Kedua, ciri-cirinya sudah 2 nih, benar, ya. Lalu yang ketiga, beliau mendapati Rasulullah sedang menguburkan jenazah sahabat, ya. Salah seorang sahabat meninggal, lalu beliau ngintip-ngintip mencari belakang, ya, karena ada tanda di belakang ini seperti telur burung kalau nggak salah. Rasulullah paham, lalu selendangnya dibuka, lalu Rasulullah mempersilahkan dia melihat, ya. Salman melihat, ya, lalu Salman tak kuasa menahan haru sehingga ia pun menangis, ya, begitu. Ini kisah Salman radhiyallahu yang tidak mudah mendapatkan hidayah, ya. Tapi karena dapatnya tidak mudah, maka lepasnya juga tidak mudah biasanya. Kalau orang mencari nafkah dengan susah, dia akan mempertahankan nafkahnya itu, ya. Tapi yang dapatnya mudah biasanya larinya ke
Kalau dapat yang haram dia lari ke haram lagi. Kalau dapat yang mudah biasanya dia mudah mengeluarkan, tidak yang untuk kebenaran. Yang paling benar adalah ya baik mudah atau susah nyarinya, yang ngeluarinnya yang benar, yang halal. Ya. Salman mendapatkan hidayah dengan susah sekali, begitu. Lalu Nabi bersabda, bagi kami Salman sudah seperti keluarga sendiri. Hadis riwayat Hakim. Ya. Mayoritas ulama melemahkan hadis ini akan tapi Tirmizi menyatakan hadis ini hasan, ya begitu. Ya, Ustadz Firanda mengutip hadis tersebut. Ya, jadi nasihat di cerita Salman ini banyak sekali, ya jangan diulang-ulang karena ada mungkin kita ini berpengalaman juga dari pernah khawarij, pernah ke sufi, ke tarekot bertahun-tahun, ada yang 20 tahun. Akhirnya kenal manhaj salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, kita bersyukur. Ya jangan balik lagi. Ya, di Australia juga banyak itu yang terkena. Udah Islam larinya ke Syiah, Rafidhah. Udah Islam larinya ke tarekat. Masang foto yang saya sering ceritakan. Udah Islam larinya ke beberapa haroki. Ya berjihad ke sana ke sini. Ya, bukan belajar. Ya, kalau Salman teratur dan rapi. Ya. Jika ada pertanyaan silakan. Lalu kita masuk ke halaman 187 dan kisah Salman ini membawa pengetahuan bahwa agama saya kembangkan itu karena kalau Kristen kita mudah dapatkan, Yahudi kita mudah dapatkan, yang agak susah Majusi dan agama satu lagi Sabi'in. Ya, itu ada di tafsir surat Al-Hajj ayat 17, surat 22 ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin ya wan nasara wal majusa wal ladzina asraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguhnya Allah menyaksikan ya segala sesuatu. Ya. Yang benar-benar mengikut Allah di zaman Ibrahim benar, sampai zamannya Isa alaihissalam ada yang menjadi Ibrahimiyah, itu benar. Ya, yang Kristennya mengikut Nabi Isa benar, yang Yahudi mengikut Nabi Musa itu masuk jannah semua. Ya, ini kesalahpahaman liberalis yang merusak agama, merusak kepahaman umat Islam. Dia bilang semua agama sama. Karena ayatnya itu seperti ayat ini dan ayat yang lain di Al-Baqarah, ya. Ya, begitu. Itu tidak benar. Kalau sekarang ya, orang yang keluar yang tidak masuk Islam ya neraka. Begitu. Yang kita sering yang kita akan jelaskan sekarang adalah Majus. Saya kumpulkan Majus tuh kalau cari di Google itu Zoroaster. Zarathustra atau Zoroaster itu di Wikipedia udah banyak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kitabnya saya sudah download ya, tapi masih banyak bahasa Inggris kebanyakan, ada puluhan 70 apa ya. Mereka dikabarkan dari ringkasan bahwa mereka penyembah api, bukan mereka tidak menyembah berhala. Mereka menyembah api karena mereka punya dua Tuhan, Majusi ini, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Lucunya ya, Tuhan ini sedang sendirian. Ya, Tuhan cahaya sedang sendirian, lalu terbesit hatinya. Ya, ada di syair-syair Arab suka diledek itu. Dia lagi sendirian Tuhan cahaya, lalu terbesit di hatinya pikiran, andaikan aku punya lawan. Tentu ada lawannya, Tuhan kegelapan. Begitu kisahnya. Nah, sejak itu berantem aja terus, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Ini kisah ya, banyak diriwayatkan. Ya, begitu. Dan kita boleh percaya boleh tidak ya.
Dan sejarah dikutip oleh para mufasir. Ya, mufasir banyak mengutip tentang kisah-kisah ini. Di antaranya ya ada tafsir-tafsir lah gitu. Dan ini suatu yang menggambarkan pada kita bahwa Islam ini luas. Ya, Islam ini luas kalau dikaji. Kadang-kala satu ayat kita kalau baca tafsir ya mungkin puluhan tafsir sekarang, mungkin ratusan, ya nggak akan selesai waktu untuk membacanya. Gitu. Yang paling penting juga saya tutup dengan satu hadis di mana perjalanan Salman juga, walaupun Salman belum pernah mendengar hadis ini, ya kemungkinan waktu beliau masih belum Islam ya Rasulullah baru proses hijrah ke Madinah. Ya, tapi beliau adalah seorang yang mengamalkan hadis ini. Ya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala waladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, yaitu manusia sekarang ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, jangan ragu-ragu. Itu dia udah dengar, tapi dengarnya benar. Bukan dengarnya dari orientalis bahwa Muhammad itu begitu-begitu, ya, naudzubillah. Bukan, dengar yang benar tapi tetap tidak tergugah, artinya seperti Salman, dia akan dipertanyakan nanti di akhirat. Ya. Sebagaimana kata ada adyanu sittah fa khamsatu lisyaitan wa wahidul rahman. Ya. Kata ada dan Muqatil dikutip oleh tafsir Hasan Siddiq Hasan Khan. Ya, agama itu 6. Ya. Yaitu tadi Majusi, Sabi'in, Yahudi, Kristen dan musyrik 5, dan Islam 6. Yang 5 ini punya syaitan, syaitan. Ya. Wahidu li Rahman, yang satu untuk Allah Ar-Rahman, yang benar maksudnya. Ya begitu. Begitu, ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah al-Islam. Ya, nggak boleh cari agama yang lain. Makanya bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam dan insya Allah mati dalam keadaan Islam. Begitu. Nah, di sini jelaskan tidak ada tawar menawar ini. Ini akidah, nggak boleh. Oh iya, mungkin kamu masuk Islam, nggak boleh seperti itu. Kan bos Kristen. Pak, menurut kamu aku masuk Islam, masuk jannah nggak kalau aku mati nanti dalam keadaan Kristen? Oh mungkin kamu masuk jannah. Iya, kamu naik gaji. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Kita harus tegas. Ya. Ini yang merusak akidah kita. Ya, saya pernah kerja, bos saya pengen baca Quran. Kamu baca yang translation aja, saya unjukin. Dia baca lah. Yang ini punya saya, kamu jangan disentuh. Ya, begitu. Dia nggak marah. Bahkan sholat kantornya bisa dipakai sholat. Kita ini harus ngomong, jangan takut. Ya di Australia saya ngomong, alhamdulillah dapat hidayah. Ya mau ujian pada zuhur sampai hampir maghrib. Sebelumnya saya bilang, saya jam segini harus sholat, praying, Oke. Saya kerjakan soal saya lupa. Ya hampir lewat asarnya karena saya lupa. Lalu ditegur, kamu bilang jam segini kamu harus ngerjakan sesuatu. Ini dosen penjaga ini. Teman-teman, oh iya, thank you. Saya tutup kerjaan saya lagi nyari tempat mana saya sholat. Dia bilang, di kantor saya aja. Mereka baik. Bagaimana Bilal Philip? Dia marah dengan orang Islam karena ada dulu ada student exchange ya di Amerika.
Bilal Philip kedatangan student exchange, pergantian pelajar orang Malaysia kalau nggak salah, orang Islam tinggal di rumahnya. Ya, tiap berapa waktu-waktu tertentu ngilang. Akhirnya dia bingung, kok tiap jam segini ngilang. Dia lihat lagi sholat. Ditanya sama Bilal Philip. Bilal Philip saya pernah terjemahkan di Roja dan datang ke rumah saya 2 kali. Pemilik IOU ya, International Universitas ya, Open University ya, Dr. Bilal Philip. Itu saya di Pondok Jauh, beliau datang ya. Itu dia marah, kenapa? Ini apa? Saya Islam, saya gitu. Kamu terus terang aja, nggak apa-apa, kami nggak marah kok. Bahkan dari situ dia belajar dari pelajar ini. Masuklah Islam, masuk ya begitu ya. Para orang Barat, orang bule, beliau bukan orang bule, orang hitam, tapi Barat ya, orang turunan Afrika. Bahkan waktu ngobrol sama saya, dia bilang, siapa itu yang ahli jazz, sebelum apa-apa saya sudah terkenal dulu. Ada fotonya, tapi saya pernah tampilkan di Facebook saya tentang foto lama dia. Saya bilang itu bukan foto lama dia, itu Bob Marley atau siapa itu yang terkenal, musician terkenal, saya lupa ya. Dia bilang dia belum terkenal, saya sudah main musik. Oh iya, memang orang yang besar gitu ya. Dia cerita gitu, dia marah, kenapa kamu sembunyikan ini? Saya nggak senang kamu begini, kamu ajarkan saya Islam. Akhirnya masuk Islam, belajar ke Madinah, S1 Madinah, S2 di beberapa tempat, S3. Dan beliau memasukkan Islam ribuan tentara Amerika ya, begitu. Jadi jangan sembunyikan kebenaran. Kalau semua menyembunyikan kebenaran, ya jangan sembunyikan. Qulil haqqa walau kana murran. Kata kebenaran walaupun pahit, ya, begitu. Dakwah ini perlu seorang yang bicara. Gak harus hafal Quran dulu baru saya mau dakwah. Kalau sudah hafal Quran akhirnya gak hafal Quran, akhirnya gak dakwah. Ini syaitan. Saya gak mau dakwah sebelum saya hafal hadis, baham, nahu sorob, kayak Sibaweh. Ya, akhirnya gak dakwah dia. Dakwah balighul anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat tapi benar. Ya, ada orang hafal Quran ya, diskusi kemarin ya, pernah kita menerima guru hafal Quran, dibolak-balik dia hafal. Saya tanya, aina Allah? Di mana Allah? Fi qalbi, di dalam hatiku. Zatnya, saya bilang, ya fil qalbi. La haula wala quwata illa billah. Ini orang nggak paham, itu dasar. Allah zatnya istawa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa. Zatnya Allah itu maha besar, maka kita ucapan takbir itu Allahu Akbar, sudah Allah maha besar. Kalau alam semesta seperti gelang-gelang ya, dilempar ke padang pasir, itu alam semesta tuh yang sampai sekarang saintis seperti Stephen Hawking ya, Stephen Hawking saya baca bukunya karena saya jurusan fisika juga, saya sangat kagum. Tapi setelah dia enggak seperti Einstein, kalau Einstein masih ada agamanya, dia Yahudi ya. Kalau Stephen Hawking dia bilang ya Tuhan mungkin ciptakan alam, tapi alam udah nggak perlu Tuhan, udah terlalu besar ya. Makanya dia banyak penggemar, dia sampai Ustadz Firanda, saya nggak ngikutin lagi perkembangan dia, sudah meninggal kalau nggak salah. Stephen Hawking itu lumpuh sampai ngomong aja susah karena dia bertentangan, fitrahnya dia lawan. Dia punya ilmu tentang alam semesta, rumus-rumus matematika. Dia Newton abad ini. Newton itu beragama, Einstein beragama, makanya ada kata-kata Einstein yang saya hafal waktu saya belajar, God didn't play dice with the universe. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta ini. Artinya teratur alam semesta ini. Ya, dia sebut God, tapi ada orang yang anti Tuhan bilang ya itu untuk meledek Tuhan katanya. Bukan Einstein, bukan beragama, tapi menurut saya dia Yahudi. Ya, God didn't play dice with the universe. Tuhan tidak main asal-asalan ya dalam menata ruang ini. Semut yang paling kecil aja komplit ada pencernaannya, pembelaan diri, kullu makhlukin maziyah. Ya kalau antum belajar bahasa Arab sering itu di ustadznya bilang, kullu makhlukin maziyah, setiap makhluk mempunyai kelebihan. Singa punya kelebihan, semut. Ya, bahkan yang kelebihan semut, nyamuk bisa membunuh Raja Namrud yang sombong yang punya tentara
ya ratusan ribu mungkin, dia masuk satu ke otaknya, getokin setiap hari sampai dia gatal, getokin palanya sendiri sampai mati. Ya, itu rahasia Allah yang perlu kita pelajari dan ingat, ya begitu. Jadi Islam rusak karena filsafat masuk ke Islam zaman Khalifah Ma'mun, ya, menerjemahkan filsafat, dan itu dibahas oleh ulama-ulama, termasuk Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali karena dia menyatu panteisme atau wahdatul wujud, ya Tuhan yang kayak Arabi bukan Al-Arabi. Arabi itu aku tidak tahu apakah harus sholat apa enggak, karena kalau aku sholat aku menyembah diriku sendiri. Ini pelajaran akidah yang ya dikaji ya sekarang ini. Banyak subhat-subhat yang insya Allah kita akan masuk pada suatu hari mungkin daurah untuk masalah membaca saja, mendengar bersama kajian Ustadz Firanda. Kalau sendiri mungkin nggak paham, kita mungkin ada akses nanti kita patungan beli. Ya, satu ini video misalkan syarah akidah wasitiyah, itu bagus sekali. Dengar sama-sama, bikin catatan, kalau nggak paham kita diskusikan. Ya saya siap tuh duduk sama-sama antum, cari waktu, dengerin ya. Kalau ngundang Ustaz Firanda kan susah kesini, nanti penuh ya kan. Ya satu undangnya juga susah, beliau jadwalnya penuh sekali. Ya demikian, sudah 1 jam saya bersama antum jamaah semua. Saya jazakumullah atas kesabaran antum ya dalam mendengar kajian yang sederhana ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga dan teman-teman sekalian jamaah. Ya, dan saya mohon maaf jika ada pemaparan yang terlalu lebar dan lain-lain dan tidak tepat. Kesalahan semua dari saya, bukan dari penyusun kitab ini dan bukan dari Allah. Ya, dari saya dan syaitan. Saya beristighfar dan rujuk kepada kebenaran jika ada yang salah dan disampaikan kepada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.